Saat terus mencari cara yang lebih cerdas dan kuat untuk menghadapi ancaman drone Rusia, Ukraina baru saja menerjunkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang bahkan Pentagon belum memproduksinya dan sesuatu yang Rusia tidak berdaya untuk menghentikannya. Sebuah platform peluncuran drone interceptor udara. Sebuah pesawat utilitas yang telah mengalami beberapa modifikasi serius untuk meluncurkan bukan rudal atau bom, melainkan drone ke udara yang kemudian mencari dan menghancurkan kendaraan udara tak berawak musuh yang mereka lihat. Ini adalah inovasi yang luar biasa dan memiliki potensi untuk memberikan Ukraina lebih banyak dorongan saat mereka maju dalam perang ini. Semuanya bermula dari pesawat sederhana yang dibuat beberapa dekade lalu. Antonov AN-28. Bukan jet tempur mewah atau pesawat serang canggih, hanya pesawat angkut bermesin ganda seperti turboprop yang pertama kali terbang pada tahun 1969 dan telah menghabiskan sebagian besar waktunya. Digunakan baik sebagai pesawat penumpang jarak pendek atau pesawat serbaguna untuk mengangkut orang, barang atau benda lain dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun hampir 200 pesawat ini telah dibuat, hanya sedikit lebih dari selusin yang masih beroperasi. Beberapa masih digunakan untuk layanan maskapai di Rusia, Armenia, dan Tajikistan. Sejumlah kecil juga dilaporkan masih digunakan dalam layanan militer di Georgia, Tanzania, dan Ukraina. Kebanyakan militer dunia tidak akan menganggap pesawat seperti ini cukup bernilai. Pesawat ini relatif tua dan kecil, tidak terlalu cepat dan tidak dirancang untuk pertempuran. Namun, Ukraina tidak seperti militer pada umumnya. Mereka tidak suka membuang-buang. Mereka tidak langsung mempensiunkan aset lama hanya karena umur atau dianggap kurang bernilai. Sebaliknya, mereka mencari nilai di tempat yang tidak dilihat orang lain. Mereka berpikir di luar kebiasaan, selalu mencari cara untuk memaksimalkan kendaraan dan peralatan yang mereka miliki. Mereka menjadi tolok ukur global sebagai barangkali kekuatan militer paling piawai memanfaatkan sumber daya di era modern, mengubah aset yang tampaknya tidak bernilai menjadi inovasi kelas dunia. Mereka melakukan ini bukan karena ingin, tetapi karena harus. Karena Ukraina sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar dengan sumber daya yang jauh lebih banyak. Rusia memiliki lebih banyak tank, lebih banyak kendaraan lapis baja, lebih banyak rudal, lebih banyak bom, lebih banyak drone, dan lebih banyak pasukan daripada yang bisa dikumpulkan Ukraina. Saat menghadapi lawan sekelas itu, Anda tak boleh menyia-nyiakan apapun. Anda harus cerdas memanfaatkan sumber daya untuk bertahan hidup. Sementara itu, sebagian besar negara hanya melihat Antonov AN-28 sebagai pesawat utilitas tua yang membosankan. Ketika Ukraina melihat Antonov AN-28, mereka melihat tambang emas dengan potensi yang belum dimanfaatkan. Para insinyur menyadari, dengan sedikit usaha dan beberapa penyesuaian, pesawat ini bisa jadi senjata penting melawan kawanan drone Rusia. Pada Februari 2026, kami pertama kali melihat kemampuan AN-28 yang telah dimodifikasi. Rekaman muncul dari saluran televisi Prancis TF1 yang menunjukkan salah satu pesawat ini sedang menjalankan sorti tempur malam. Sementara desain asli AN-28 tidak menyertakan senjata atau persenjataan apapun, AN-28 ini telah dilengkapi dengan minigun M134 tipe Gatling 6 laras kaliber 7,62 mm yang telah dipasang di pintu kabin. Senapan mesin mini ini yang mampu menembakkan antara 3.000 hingga 6.000 peluru per menit atau sekitar 50 hingga 100 peluru per detik, telah terbukti sukses dalam berbagai aplikasi udara. Senjata ini menjadi standar pada AC-47 Spooky misalnya, serta berbagai pesawat tempur bersenjata yang menembak dari samping. Namun secara historis digunakan untuk menyerang target di darat. Namun pada AN-28, Ukraina memiliki jenis target yang berbeda, yaitu drone Rusia. Dan ternyata senjata ini sangat efektif. Rekaman yang ditayangkan di TV Prancis menunjukkan bahwa di bawah kokpit AN-28 terdapat 115 siluet Shahid atau Geron Star, drone serangan satu arah jarak jauh yang dilukis. Masing-masing siluet itu mewakili satu drone yang dipastikan berhasil ditembak jatuh. Dua dari siluet tersebut dicat kuning, yang mungkin menandakan jumlah drone yang ditembak jatuh lebih banyak. Dan laporan berita mengungkapkan bahwa AN-28 beserta 4 awaknya telah berhasil menyingkirkan hampir 150 drone secara total pada saat perekaman. Laporan tersebut juga menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pesawat itu sebenarnya beroperasi. Laporan itu menjelaskan bahwa kru AN-28 hampir selalu berkomunikasi dengan tim pengendali lalu lintas udara di darat yang membimbing pesawat menuju area di mana drone Rusia telah terlihat. Setiap anggota kru memiliki peran masing-masing dalam menemukan dan mengeliminasi drone-drone tersebut. Ada operator kamera misalnya,
yang duduk di depan layar inframerah mengamati siaran langsung dari kamera yang dipasang di luar pesawat, memindai langit di sekitarnya untuk mencari tanda-tanda keberadaan sasaran. Selain pilot, pesawat juga memiliki penembak dengan kacamata penglihatan malam yang bertugas mengoperasikan dan menembakkan minigun ke drone di area itu. Peran pasti dari anggota kru keempat dan terakhir belum dijelaskan secara rinci, tetapi mereka mungkin bertugas melakukan berbagai tugas seperti mengatasi macet pada minigun, mengisi ulang, atau mendukung anggota kru lainnya dengan cara lain. Bagaimanapun juga, mungkin hal yang paling mengesankan dari kru ini adalah bahwa mereka bukan anggota militer seumur hidup dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, melainkan relawan sipil yang memilih untuk terbang dan mempertaruhkan nyawa mereka demi membela tanah air mereka. Dan setiap kali lepas landas bisa saja menjadi yang terakhir bagi mereka, karena An-28 tidak dibuat untuk peperangan, apalagi untuk peperangan abad ke-21. Dengan rudal hipersonik dan UAV kamikaze yang mampu menghancurkan pesawat kecil seperti ini dalam sekejap mata, hanya butuh satu rudal jelajah atau drone Rusia yang mengenai bagian yang tepat untuk membuat pesawat ini jatuh berputar. Dan Rusia terus meningkatkan ancamannya setiap saat. Pada bulan-bulan awal tahun 2026 misalnya, muncul laporan bahwa pasukan Kremlin melengkapi drone mereka dengan persenjataan baru, termasuk sistem pertahanan udara portable, Manpads, dan rudal udara-ke-udara R-60, membuatnya semakin mematikan dibanding sebelumnya. Gelombang drone terbaru juga dilengkapi dengan sistem perlindungan diri, meningkatkan kemampuan bertahan mereka di udara. Namun Rusia bukan satu-satunya yang melakukan peningkatan. Ukraina juga meningkatkan perlengkapannya. Penambahan minigun hanyalah permulaan. Sekarang, AN-28 telah diubah menjadi platform drone pencegat. Hal ini terungkap dalam sebuah video yang dibagikan pada April 2026 oleh pilot dan relawan Ukraina Dimur Fatkulin, yang dikenal sering memamerkan beberapa inovasi penerbangan paling luar biasa dari Ukraina. Video tersebut mengungkapkan bahwa sebuah AN-28 telah dipasangi serangkaian hardpoint di bawah sayap, di mana dua jenis drone pencegat yang berbeda telah dipasang, yaitu Skyfall P1 Sun dan Merops AS3 Surveyor. P1 Sun adalah salah satu drone pencegat yang paling sering digunakan dan paling efektif dalam persenjataan Ukraina. Bentuknya hampir seperti peluru dengan rangka pesawat modular yang dicetak 3D. Drone ini dapat mencapai kecepatan jelajah puncak sekitar 300 km per jam atau 185 mil per jam. Namun drone ini mampu bergerak jauh lebih cepat jika diperlukan dengan kecepatan maksimum sekitar 450 km per jam atau 280 mil per jam. Itu sudah lebih dari cukup cepat bagi interseptor ini untuk mengejar dan menghancurkan hampir semua UAV yang bisa dikerahkan Rusia. Selain itu, P1 Sun sangat murah untuk dibuat. Setiap unitnya berharga sekitar $1.000 dan digunakan untuk menghancurkan drone Rusia yang nilainya $20, $30, atau bahkan $50.000 setiap kali. Skyfall mengatakan mereka dapat memproduksi hingga 50.000 drone pencegat ini setiap bulan, yang akan menjadi keuntungan besar bagi kemampuan pertahanan Ukraina ke depannya, terutama dengan adanya platform baru yang inovatif untuk meluncurkannya, seperti AN-28 itu sendiri. Drone lain yang terlihat di pesawat itu adalah Merops AS3 Surveyor. Seperti P1 Sun AS3 adalah drone kecil dan cukup terjangkau lainnya yang dirancang untuk mencari dan menghancurkan UAV lain di udara, menyingkirkan mereka sebelum mereka sempat mendekati targetnya. Namun, sementara P1 Sun adalah salah satu opsi paling ringkas dan hemat biaya yang ditujukan untuk mengeliminasi beberapa drone Rusia yang lebih kecil dan murah, AS3 dibuat untuk menghadapi sasaran yang sedikit lebih tangguh. Drone ini dibuat oleh perusahaan yang berbasis di California, Perennial Autonomy, yang sebelumnya dikenal sebagai Project Eagle dan memiliki jangkauan operasional hingga 12,5 mil atau 20 km, serta kemampuan untuk mencapai kecepatan maksimum sekitar 175 mil per jam atau 280 km per jam. Drone ini dapat dikendalikan secara manual atau dibiarkan beroperasi secara otonom dengan otak AI yang membimbing setiap gerakannya dan sensor bawaan yang membantu dalam identifikasi serta pelacakan target. Setiap unit membawa hulu ledak peledak seberat 2 kg atau 4,4 pon dan dapat menghancurkan targetnya baik dengan menabrak langsung maupun meledakkan hulu ledaknya saat berada di dekat target. Ukraina telah menggunakan sistem Merops sejak tahun 2024. Dan beberapa drone ini juga telah dikirimkan ke sekutu ARSK dan NATO seperti Polandia dan Rumania sebagai bagian dari operasi Eastern Sentry untuk memperkuat pertahanan di sepanjang sisi timur aliansi. Menurut Angkatan Darat AS, setiap AS-3 berharga sekitar $15.000,
Meskipun ini bisa dikurangi hingga serendah $3.000 jika produksi ditingkatkan dan dioptimalkan. Itu akan membuatnya semakin mudah dan murah bagi Ukraina untuk memuat An-28 miliknya, terbang ke udara dan menembak jatuh drone Rusia satu persatu tanpa harus menghabiskan uang dalam jumlah besar selama proses tersebut. Tapi sebelum kita melihat bagaimana tepatnya An-28 meluncurkan pencegatnya dan keunggulan unik yang dibawanya, masih ada lagi informasi menarik lainnya. Jika Anda mendapat manfaat dari The Military Show, jangan lupa berlangganan. Sekarang rekaman bulan April 2026 dari An-28 menunjukkan pencegat tersebut sedang beraksi. Kru pesawat melihat dan mengonfirmasi drone musuh di area itu sebelum meluncurkan salah satu P-1 Sun mereka. Pencegat itu langsung melaju menuju sasarannya, meledak di jarak dekat untuk menjatuhkannya dari udara. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Fat Kulin, pilot yang mengunggah rekaman tersebut, mengonfirmasi dalam keterangan bahwa pencegat P-1 Sun yang diluncurkan dari pesawat sudah terbukti efektif dalam kondisi pertempuran nyata. Ia menambahkan, kami juga telah menguji beberapa drone pencegat lain saat latihan terbang. Ini bisa dibilang seperti rudal udara ke udara yang murah. Fatkulin juga mencatat bahwa hingga bulan April, AN-28 telah menembak jatuh 222 drone Rusia menggunakan minigunnya dan sekarang memiliki potensi untuk menjatuhkan ratusan lagi berkat modifikasi yang sangat penting ini. Meluncurkan drone dari pesawat sangat menguntungkan bagi Ukraina dalam lebih dari satu hal. Pertama, AN-28 mampu membawa drone pencegat jauh lebih dekat ke target mereka dibandingkan biasanya. Biasanya drone jenis ini harus diluncurkan dari darat, sehingga harus menghabiskan waktu terlebih dahulu untuk terbang beberapa ribu kaki ke udara agar bisa berada di level yang sama dengan target mereka. Dan ketika Anda mencoba mencegat UAV yang relatif kecil, yang bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, waktu sangatlah penting. Setiap detik sangat berarti. Semakin banyak waktu yang dihemat, semakin efisien pencegat Anda. Itulah sebabnya peluncuran dari udara sangat penting. Dengan menggunakan data yang diberikan oleh tim pengendali lalu lintas udara berbasis darat, kru AN-28 dapat terbang ke area di mana drone Rusia telah terlihat dan meluncurkan pencegat dari jarak terdekat yang memungkinkan. Setelah dilepaskan dari hardpoint AN-28, drone-drone ini mungkin hanya perlu menghabiskan beberapa detik di udara sebelum bertabrakan dengan UAV musuh. Keuntungan besar kedua adalah durasi bertahan di udara. Drone pencegat biasanya cepat, murah, dan efektif merusak apapun di jalurnya, namun kurang unggul dalam daya tahan. Sebagian besar hanya mampu terbang beberapa menit dan menempuh jarak pendek sebelum kehabisan daya. Itu berarti tidak memungkinkan bagi Ukraina untuk sekedar meluncurkan drone pencegatnya dan membiarkannya berputar di udara, melayang di tempat selama beberapa menit atau bahkan berjam-jam, menunggu dan mengawasi jika ada UAV musuh yang masuk ke area tersebut, dan baru kemudian bergerak untuk menyerang ketika waktunya tepat. Mereka hanya bisa meluncurkannya ketika mereka yakin musuh sedang beroperasi di area tersebut. Dan begitu setiap drone lepas landas, waktu mulai berjalan cepat, memberi pencegat hanya sedikit waktu untuk menemukan, mengunci, dan mengejar targetnya. AN-28 adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini bukan drone murah, tapi pesawat utilitas serius dengan tangki bahan bakar yang cukup besar untuk melakukan penerbangan yang relatif lama. Pesawat ini bisa tetap di udara selama berjam-jam, memungkinkannya melakukan patroli anti-drone siaga di lokasi-lokasi strategis. Ukraina dapat mengirimkan AN-28 di atas infrastruktur penting misalnya, di mana pesawat ini dapat menghabiskan waktu lama untuk memindai sekitarnya. Siap bertindak cepat saat ada tanda bahaya pertama, memberikan efek jera yang kuat terhadap agresi Rusia. Keuntungan lain sistem ini adalah banyaknya variasi senjata yang dapat dipasangkan. Meskipun An-28 awalnya tidak pernah dirancang untuk pertempuran, Ukraina telah melakukan perubahan yang diperlukan untuk mengubahnya menjadi platform pencegat drone di udara dengan beberapa hardpoint yang dapat digunakan untuk membawa berbagai jenis drone, senjata api, dan bahkan mungkin roket, yang akan memungkinkan pasukan Kiev untuk melawan berbagai ancaman musuh dengan lebih efektif. Artinya, meski Rusia mengurangi ketergantungan pada Shahid dan memakai drone berbeda ukuran, kecepatan, atau pola operasi, Ukraina secara teori masih bisa terus menetralkan mereka. An-28 juga memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan pesawat lain yang membuatnya sangat cocok untuk jenis misi ini. Kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek atau STOL. Ini berarti pesawat ini bisa beroperasi di landasan pacu sangat pendek, landasan belum dipersiapkan, atau ruang kecil lain, serta membutuhkan jarak lebih sedikit untuk lepas landas dan mendarat dibanding pesawat konvensional.
Itu penting, karena ketika Ukraina menghadapi ancaman drone Rusia di seluruh wilayahnya, mereka tidak selalu memiliki kemewahan untuk menggunakan bandara dan lapangan terbang besar dengan landasan pacu yang panjang. Sebaliknya, Ukraina sering memakai landasan pacu sederhana dan pendek, serta landasan darurat, sehingga mereka memerlukan pesawat yang dapat beroperasi dengan keterbatasan tersebut. Untungnya, AN-28 bisa, dan pesawat ini akan menjadi aset yang semakin berharga bagi Ukraina dalam beberapa bulan ke depan, karena pabrik-pabrik produksi Rusia mulai menghasilkan drone dalam jumlah yang semakin besar. Mereka memproduksi sekitar 5.000 drone Shahid atau Jerin per bulan, dan berencana menaikkannya hingga hampir 3 kali lipat. Ukraina tak bisa mengandalkan cara konvensional untuk melawan banyak drone. Tidak masuk akal menembakkan rudal pertahanan udara seharga jutaan dolar untuk menghancurkan drone yang biaya pembuatannya hanya sekitar $1.000 atau bahkan kurang, dan bisa diproduksi massal dengan sangat mudah. Sebagai gantinya, para pembela Kiev harus mencari cara alternatif untuk melawan ancaman UAV. Berkat hal itu, mereka berhasil mengembangkan salah satu jaringan pertahanan udara paling kuat, terintegrasi dan berlapis di dunia. Jaringan ini terdiri bukan hanya dari radar dan baterai rudal pertahanan udara biasa, tetapi juga berbagai pilihan yang lebih murah dan efisien, seperti unit darat bergerak, turret bertenaga AI, senjata energi terarah, dan tentu saja drone pencegat juga. Memang, pentingnya pencegat semakin meningkat setiap hari, karena mereka terbukti mungkin menjadi pilihan paling hemat biaya untuk menetralkan drone Moskwa. Mereka mungkin tak punya hulu ledak besar atau sistem pemandu presisi seperti rudal permukaan ke udara kelas dunia, namun memang tidak membutuhkannya. Pada akhirnya, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menghancurkan UAV lain, dan sejauh ini mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hal itu. Mereka jauh lebih murah daripada pertahanan udara konvensional dan lebih mudah dibuat serta dikerahkan massal, sehingga bisa melindungi area lebih luas. Ini memungkinkan Ukraina menyimpan misil mahal dan canggih sebagai cadangan, hanya digunakan saat benar-benar diperlukan, misal untuk menyerang balik misil atau pesawat musuh. Dengan semua hal ini, tidak mengherankan jika Kiev sangat fokus untuk memperluas dan mendiversifikasi armada drone interceptornya dengan mengerahkan berbagai macam model yang semakin beragam, masing-masing dengan spesifikasi teknis dan kemampuan tersendiri. Mulai dari P1, Sun, dan Strela yang berbentuk seperti peluru, hingga 08 bergaya quadrotor yang menggunakan AI canggih untuk memburu dan menghancurkan Shahid tanpa perlu dikendalikan secara manual sama sekali. Melalui inovasi seperti AN-28 Ukraina juga mengubah cara mereka menggunakan drone ini. Tidak lagi hanya meluncurkannya dari darat, tetapi juga dari udara. Mudah membayangkan militer negara itu mengembangkan konsep ini lebih jauh. Mereka sudah menggunakan drone bergaya mothership, yaitu drone yang lebih besar, yang dapat membawa dan meluncurkan drone yang lebih kecil di wilayah udara yang diperebutkan, dan secara teori bisa memodifikasi pesawat lain, seperti helikopter angkut dan pesawat latih Yakolev Yak-52, untuk juga membawa dan meluncurkan drone seperti P-1 Suns dan Merops ASS-3 di masa depan. Pesawat ringan dan helikopter sudah dilaporkan bertanggung jawab atas penghancuran hingga 12% dari seluruh drone Rusia. Jika mereka ditingkatkan dengan kawanan pencegat mini mereka sendiri, angka tersebut pasti akan mulai meningkat. Masih belum jelas sejauh mana Ukraina akan mengembangkan ide ini, tetapi AN-28 adalah bukti nyata bahwa hal ini berhasil. Pesawat tua yang dulu tampak biasa dan tak berbahaya, kini diubah menjadi platform peluncuran drone yang mematikan, menjadi bagian penting jaringan pertahanan udara kompleks yang melindungi langit, warga, dan infrastruktur Ukraina. Tanda lain dari kemampuan luar biasa negara ini untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, melakukan apa yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain, dan berinovasi dengan cara yang paling mengejutkan namun berdampak, sehingga memperoleh keunggulan kecil namun sangat penting atas lawannya. Sekarang Anda bisa melihat contoh lain dari inovasi militer Ukraina dalam video ini yang membahas rudal yang dijuluki pembunuh Kremlin yang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri gentar. Atau untuk melihat bagaimana taktik Kiev terbukti terlalu sulit untuk dihadapi Rusia, tonton video ini yang membahas strategi rahasia Ukraina untuk menghabisi persediaan rudal dan peluncur musuhnya, membuat Moskow benar-benar tak berdaya menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk berlangganan The Military Show hari ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, analisis, dan laporan berita militer yang tidak ingin Anda lewatkan.